Yang hari ini mau kita bahas itu kita lihat dari 8.3 ya, mengenai integral tak wajar. Nah, sebenarnya secara umum integral tak wajar ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah dilihat dari batasnya. Oke, dilihat dari batasnya. Dan yang kedua dilihat dari yang namanya integrannya. Untuk yang integrannya ini nanti kita lihat di 8.4. Nah, untuk yang 8.3 itu kita melihat dari batasnya. Oke, jadi kita mau lihat dulu di 8.3 gitu kan ya. Nah, sebelum kita ke topik ini tadi lebih lanjut lagi, di sini ada sedikit introduction-nya dulu ya, bahwa kalau misalnya ada suatu integral tentu yang seperti ini diberikan integral dari fx terhadap x gitu kan pada batas a sampai dengan b. Ini berarti bahwa selang pengintegralannya adalah a sampai dengan b, intervalnya dari a sampai dengan b tertutup gitu ya. Kemudian fungsi, oke, si fx-nya ini kita sebut sebagai fungsi integran. Nah, fungsi integran dalam hal ini juga merupakan fungsi terbatas. Nah, itu integral yang secara umum kita kenal. Tapi ada kalanya gitu ya, satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi. Seperti tadi saya sudah sebutkan di depan sebelumnya, bahwa bisa saja batasnya itu bukan berupa interval tertutup AB gitu. Atau syarat kedua gitu ya, bukan batasnya, fungsinya si integran ini bukan merupakan fungsi terbatas. Oke. Nah, kalau sudah demikian adanya gitu kan, satu di antara kedua asumsi ini tidak dipenuhi, itu yang kita sebut nanti namanya sebagai integral tak wajar. Oke. Nah, itu kira-kira pembukaannya ataupun introduction-nya gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan yang integral tak wajar tapi dari segi batas yang tidak terhingga. So, misalnya ada 3 bentuk integral saya berikan. Ada integral dari 1/1 plus x pangkat 2 dx pada batas 0 sampai dengan tak hingga gitu ya. Nah, ini yang pertama tadi. Kemudian ada yang kedua, bentuknya itu kayak gini. Integral x e pangkat negatif x pangkat 2 dx pada batas negatif tak hingga sampai dengan negatif 1 gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini batas atasnya berupa tak hingga. Kalau yang kedua ini batas bawahnya yang berupa negatif tak hingga. Nah, selain kedua-dua bentuk yang seperti ini, ada juga yang bentuknya itu baik batas atas maupun batas bawah itu merupakan tak hingga. Batas bawahnya di negatif tak hingga dan batas atasnya di tak hingga. Oke, kita akan bahas dulu dari yang bentuk yang pertama. Coba diperhatikan di sana. Saya punya fx gitu ya. Ini fx saya, grafik yang diberikan oleh garis biru ini. Dan saya mau integralkan fx ini pada pada interval tertutup a sampai dengan b. Oke, a sampai dengan b. Nah, ini kalau misalnya kita bikin demikian, berarti kan integralnya itu integral tentu ya. Integralnya integral tentu. Kalau batasnya itu di sini aja a sampai dengan b. Nah, kali ini b-nya itu saya bikin bukan di satu titik yang spesifik, melainkan b itu ya ini kalau grafik ini kamu terusin aja ke sana, terus aja gitu sepanjang sumbu x. B ini tidak akan pernah bersinggungan dengan sumbu x. Dia hanya akan semakin memanjang gitu. Dengan kata lain, b-nya itu menuju tak hingga. Nah, ketika b-nya menuju tak hingga, disitulah integral tentu tadi yang di atas ini kita jadikan sebagai integral tak wajar. Nah, jadi dia batas bawahnya a, batas atasnya tak hingga. Oke, yang mau diintegralkan adalah si fx. Ya, bisa dilihat ya. Jadi konsepnya adalah batas atas ini tadi adalah b, tapi bukan di titik ini lagi, melainkan b-nya itu memanjang terus sepanjang sumbu x-nya. Jadi b itu menuju tak hingga gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa mendefinisikan konsep ini ke dalam konsep limit. Konsep limitnya adalah sebagai berikut, bahwa integral dari gitu kan ya fx dx untuk batas a sampai dengan tak hingga dalam konsep limitnya merupakan limit dari gitu ya b menuju tak hingga.
Dengan kata lain, batas yang tadi itu bukan lagi A sampai dengan tak hingga, melainkan A sampai dengan B. Dengan catatan B-nya itu menuju tak hingga, kan gitu kan. Oke, nah ininya tetap sama ya, si fx dx. Dengan syarat bila limit ini ada. Oke, kenapa dibilang bila limit ini ada? Karena ada kalanya limitnya tidak ada. Ketika limitnya ada, kita sebut sebagai integral yang konvergen. Tapi kalau misalnya limitnya itu tidak ada, kita sebut integralnya integral yang divergen. Tahu ya, konvergen itu kan ini ya, apa namanya, kayak ke satu titik gitu. Oke, memusat kepada satu titik. Tapi divergen itu menyebar. Jadi kita nggak bisa tentukan satu nilai yang spesifik. Tapi kalau konvergen, kita bisa tentukan satu nilai yang spesifik. Tapi kalau divergen, kita tidak bisa menentukan satu nilai yang spesifik. Kira-kira seperti itu. Mungkin lebih jelas lagi kalau kita coba kerjain soal ya. Nah, di sini ada soal integral gitu kan ya. 1/1 ditambah x pangkat 2 dx pada batas 0 sampai dengan tak hingga. Kita ke notes-nya aja biar lebih gampang saya menjelaskannya. So, tadi ada soalnya itu. Soal nomor 1 ya. Integral 0. Oke, kemudian 1/1 plus x pangkat 2 dx. Oke. Nah, sesuai dengan konsep limit tadi, ini sebenarnya kan sama dengan limit dari, kita gunakan batas atasnya, pakai aja B ya, B menuju tak hingga gitu kan. Nah, terus batasnya kita ganti jadi 0 sampai dengan B. Oke, pada fungsinya, si integrannya adalah 1/1 plus x pangkat 2 untuk integral terhadap x. Oke, nah ini karena baru pertama saya mulai dengan pengerjaan integral tentunya dulu ya. Jadi saya nggak masukin dulu ke konsep limitnya. Nanti kita lama-lama kita akan membiasakan diri dengan konsep limitnya. Tapi untuk yang pertama, saya fokuskan dulu ke pengerjaan integral tak tentunya. So, kita punya ini ya, integral 0 sampai dengan B, 1/1 plus x pangkat 2 dx. Kita ngerjain yang ini dulu. Ya, ini kalau misalnya pakai rumus baku, dia jadi apa hasilnya? Arcus tangen ya. Oke, so arcus tangen X ya, yep. Arcus tangen X pada batasan 0 sampai dengan B. Oke, arcus tangen pada batasan 0 sampai dengan B. Nah, jadi gini, yang di atas itu tadi ya, si integral 0 sampai dengan tak hingga 1/1 plus x pangkat 2 dx yang sama dengan limit B menuju tak hingga, oke, 0 sampai dengan B 1/1 plus x pangkat 2 dx. Oke, nah ini sama dengan, lihat ya, saya tuliskan lagi limit saya, limit B menuju tak hingga. Oke, nah ini tadi jawabannya apa yang bagian ini, yang saya kasih kuning ini? Kelihatan gak ya? Aduh, saya kasih warna yang lain aja kali ya biar lebih jelas. Hijau ya. Yang saya kasih bagian hijau ini, tadi jawabannya apa? Nih ya, arcus tangen X pada batas 0 sampai dengan B. So, masukin arcus tangen X pada batas 0 sampai dengan B. Oke, ini udah bisa kita kerjain. Pada saat ya B menuju tak hingga, untuk nilai limit dari arcus tangen B, kan gitu kan. Ini kan jadi arcus tangen B ini kan. Oke, maksudnya gini, saya substitusi X-nya terhadap B, B-nya menuju tak hingga. Ketika B menuju tak hingga, tangen berapakah yang nilainya sama dengan tak hingga? Tangen 90, ya enggak? Tangen 90 hasilnya adalah tak hingga. Artinya arcus tangen tak hingga sama dengan 90 alias pi/2 ya. Pi/2. Oke. Dikurang kan gitu kan? Arcus tangen untuk 0. Kita substitusi si X-nya ini jadi 0. Arcus tangen untuk 0. Kalau tangen suatu X gitu kan sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0, iya benar. Pi/2 dikurang 0, hasil akhirnya adalah pi/2. Oke. Nah, ini tadi kalau misalnya ada nilai kan gitu kan, ini kita sebut integralnya ini adalah integral yang konvergen. Good. So ya, gampang lah ya.
Oke, nah kita lihat soal nomor 2 kalau gitu. Nah soal nomor 2 ini seperti berikut, kita kerjain aja lah ya. Ini dia soal nomor 2. Dikatakan bahwa tentukan integral dari, ini ada 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif x dx. Kita tahu bahwa sesuai dengan definisi ini sama dengan limit b menuju tak hingga pada integral 0 sampai dengan b e pangkat negatif x dx. Ya, yang kalau misalnya kamu coba selesaikan yang bagian ininya aja, integral tentunya aja dulu, 0 sampai dengan b e pangkat negatif x dx. Oke, kita tahu hasilnya adalah kalau e pangkat a diintegralkan kan 1 per a e pangkat a kan gitu kan. Berarti anggap a-nya itu minus 1. Berarti 1 per min 1 alias negatif kan gitu kan. Negatif e pangkat, masukin a-nya, berarti dianya lagi gitu, negatif. Iya, negatif x. Good. Pada batasan, apa dia? 0 sampai dengan b ya. 0 sampai dengan b. Oke, good. Kalau gitu, nilainya jadi berapa ini? Negatif. Kalau kita substitusi negatif b ini toh, ya kan? Terus dikurang, oke, dikurang ini dia negatif e pangkat. Kalau 0 ada pun tanda negatif, kita tetap menganggapnya sebagai tanda kita tetap menganggapnya sebagai 0 kan gitu kan? Oke, berarti ini jadi apa nih? Negatif. Jadi tanda positif tentu. E pangkat 0, 1. Berarti 1 kurang E pangkat min B. Benar nggak? Iyalah ya. 1 dikurang E pangkat negatif B. Oke. Nah, kembali ke integral tak wajarnya. Kan gitu kan, integral tak wajarnya bahwa untuk 0 sampai dengan tak hingga diberikan ada E pangkat negatif X, dx. Kan gitu ya. Kemudian ini adalah limit B menuju tak hingga. Kamu punya 0 sampai dengan B, ada E pangkat negatif X, dx. Masukin limit, kamu dapat limit B menuju tak hingga. Ya, untuk ini tadi apa hasilnya? 1 kurang E pangkat negatif B. Good. 1 kurang E pangkat negatif B. Nah, berarti jadi apa nih? B menuju tak hingga, E pangkat negatif B. 1 per E pangkat B, B menuju tak hingga. 1 per tak hingga kan gitu kan. E pangkat tak hingga kan berarti tak hingga. Ketika suatu konstanta dibagi tak hingga, hasilnya adalah masih 0. Oke. Berarti 1 kurang 0 equals to 1. Gitu ya. Bisa lah ya, gampang ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, integral ini konvergen atau divergen? Benar, karena ada nilainya, berarti integral ini adalah konvergen. Oke. Kalau dia divergen gimana, Bu? Nah, saya punya contoh soal ketika suatu integral itu divergen. Perhatikan di sana ya, contoh yang divergen ya. Divergen. Oke, soalnya gini. Integral 1 sampai dengan tak hingga 1 per X dx. Ya. Ini divergen. Nah, tapi kita bisa cek kalau dijadiin konsep limit kan gini kan, limit B menuju tak hingga batas 1 sampai dengan B, kemudian ada 1 per X dx. Ini kalau misalnya dikerjain jadi len dia kan, len mutlak X kan, nggak masalah kalau misalnya langsung aja saya masukin ke konsep limit, karena kita udah bisa mulai membiasakan diri dengan konsep limit yang langsung dimasukkan pada penyelesaian integral. So, this is len mutlak X pada batas 1 sampai dengan B. Nah, sekarang B ini menuju tak hingga. Ya, B ini menuju tak hingga. Tapi nggak apa-apa, kita pisahin dulu limit B menuju tak hingga dari len B. Ya, saya langsung aja bikin gini, nggak masalah toh. Terus len 1. Oke. Untuk len 1 nilainya berapa? Jangan lupa loh, len 1 nilainya 0 kan? Ya. Sementara ketika len B menuju tak hingga, iya, itu adalah tak hingga juga. Tak hingga kurang 0, nggak ngaruh, tetap tak hingga. Tak hingga kurang 1 juga nggak akan ngaruh, tetap tak hingga. Oke, nah jadi nilainya itu adalah tak hingga yang membuat
integral ini kita sebut namanya divergen. Jangan kebalik ya, yang tak hingga itu yang disebut divergen. Either min tak hingga, kita tetap sebut divergen. Tapi ketika kita punya dapat satu nilai yang spesifik, kita sebut konvergen. Good. Kita balik lagi ke slide-nya. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang integral tak wajar yang batas bawahnya adalah negatif tak hingga. So, perhatikan di sana. Ini kalau misalnya kamu punya suatu grafik ya, suatu fx yang kamu mau integralkan. Sedemikian. Kalau misalnya tadi integral tentu, ada A sampai dengan C. Oke, ada A sampai dengan C. Daerah pengintegralannya kan di sini kan, diberikan oleh batasan ini kan. Tapi ada satu saat ketika A ini nggak dikasih di satu spesifik titiknya gitu. A ini adalah suatu nilai yang terus saja memanjang sepanjang sumbu X. Yang artinya A mendekati nilai A mendekati minus tak hingga. Karena kan ke kiri kan grafiknya, minus tak hingga. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, maka kita buat integralnya sebagai berikut. Pada batasan min tak hingga sampai dengan c fx dx, integralnya ini sama dengan limit A menuju negatif tak hingga, sehingga batas bawahnya kita ganti dengan A, dan batas atasnya tetap pakai C. Fx dx, dengan catatan bila limit ini ada. Sama halnya dengan yang tadi, yang batas atasnya yang menjadi batas yang tak terhingga gitu ya. Pada saat nilai limit itu ada, dikatakan integralnya itu konvergen. Tapi kalau misalnya nilai limit itu tidak ada, maka dikatakan integral tersebut divergen. Good. Ini kita lihat contoh soalnya lah ya. Misalnya kayak gini. Kita ke notes-nya aja. Oke, so dia soalnya tadi gini ya, nomor 3. Integral min tak hingga, terus min tak hingga min 1 ya tadi ya. Min tak hingga min 1. Ada x e negatif x pangkat 2 dx. Oke. Yang kalau sesuai dengan definisi ini adalah limit pakai batas bawah a menuju min tak hingga. Oke. Terus udah gitu ini integralnya dari a sampai dengan min 1 x e pangkat negatif x pangkat 2 dx. Nah, saran saya adalah kalau misalnya A itu untuk batas bawah dan kalau B itu untuk batas atas. Jadi kayak A sampai B gitu. Ya, saran saya sih, tapi nggak masalah sebetulnya itu. Tapi ya lebih baik kita biar nggak lupa aja. Oke, sekarang kita kerjain integral yang di dalam ini dulu. Ini kayaknya udah bisa lah ya. Ini udah gampang kok ini. So, let's see integral A min 1 x e negatif x kuadrat dx. Kita boleh kerjain pakai substitusi, ada pemisalan di sana, apa kita ambil? Boleh, U sama dengan x pangkat 2, bisa. Ya, supaya nanti ini kan ada x dx kan, kita kan berusaha supaya bersesuaian dengan x dx, so you have du sama dengan 2x dx. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai x dx, itu berarti di du-nya nanti jadi 1/2 du. Gitu ya. So, sekarang kita kerjain integralnya untuk integral A min 1 x e negatif x kuadrat dx. Ini sama dengan, kan, 1/2 integral apa? E pangkat negatif U ya. Oke, du equals to 1/2 berarti dia jadinya min E pangkat min U ya, alias gini kan, min 1/2. Oh, saya lupa sama batasnya ya. Bentar, sebelum ke sana batasnya juga kita harus perhatiin. Nah, ini harus hati-hati ya. Ada yang bikin batasnya itu terakhir pas diganti, pas udah jadi X, bisa juga, atau pas lagi dikerjain kayak gini juga boleh. Maksud saya ini kan batas kan untuk X sama dengan A dan X sama dengan min 1 kan. Sementara kan tadi U-nya harus pakai X kuadrat kan. U-nya harus pakai X kuadrat. So, berarti kalau misalnya X-nya sama dengan min 1, U-nya jadi apa?
Iya, 1 ya. Jadi 1. So, ini batasnya tetap A, X sama dengan A, dan ini jadi 1. Oke. Nah, sekarang si E pangkat negatif U dia jadi 1 per E ya. Negatif E pangkat negatif U, kan gitu kan. Negatifnya saya kasih ke depan, negatif 1/2 E pangkat negatif U pada batasan A sampai dengan 1. Yang memberikan nilai min 1/2 E pangkat min 1. Ini bisa dikeluarin 1/2-nya kan, boleh ya. Di kurang E pangkat A ya. Benar nggak? Min 1/2 E pangkat min 1 dikurang E pangkat A. E pangkat A, sebentar. Sama dengan, oh iya ya, jadi A kuadrat dong, ya nggak sih? U-nya jadi A kuadrat. Ini bukan A aja ya, tapi jadinya A kuadrat. This one is A to 2, not only A. Yep. Okay, and this one also. Ini juga kasih A kuadrat, gitu ya. Yep, oke. Min 1/2 E pangkat min 1, terus min E pangkat A kuadrat. Baik, nah sekarang gini, kita ke penyelesaian akhir ya. Tadi kan dia pakai konsep limit. Oke. Jadi gini ya. Integral minta hingga min 1 X E pangkat negatif X kuadrat dx ini sama dengan limit A menuju tak hingga, min tak hingga, integral A min 1 X E min X kuadrat dx yang memberikan nilai sebagai berikut. Limit A menuju min tak hingga, limit A menuju min tak hingga ya, negatif 1/2 kan gitu, E pangkat min 1 negatif E pangkat A pangkat 2. Oke. Untuk nilai A. Ketika A menuju negatif tak hingga dikuadratkan negatif tak hingga berarti kan jadi bertanda positif ya. Jadi positif tak hingga. Negatif tak hingga ya. Negatif ya ini ya. Negatif U. Sebentar. Ralat ya. Ini harusnya tadi ada tanda negatif juga nih kan. Karena dia kan negatif U. Negatif U. Bukan U ya. Kalau tadi dia bilang U baru E pangkat U baru. Ini kan negatif U. U diketahui adalah X pangkat 2. Jadi kalau misalnya X sama dengan A, U-nya adalah A pangkat 2. Tapi kalau negatif U berarti negatif A pangkat 2. Ini harusnya negatif A pangkat 2 ya. Negatif A pangkat 2. Oke. So, berarti ini juga harusnya negatif A pangkat 2. Oke, nanti dibenerin ya. Ini tetap ini sama, negatif 1 juga. Karena 1 dikuadratkan 1. Jadi negatif U-nya adalah negatif 1. Oke, just the same. Nah, kita kembali ke sini tadi. Oke, min setengah, gitu kan? E pangkat min 1 dikurang E pangkat negatif A pangkat 2. Kalau ada yang nanya kenapa min setengahnya dikeluarkan, karena kan ini pengalinya ya. Nggak masalah. Jadi faktor pengalinya boleh kamu bikin di sebelah luar minus setengah. Nah, sekarang ini kita hitung dulu yang di dalam kurung siku. Untuk E pangkat min 1 tentu 1/E ya. Tapi kalau yang ini gimana?
E pangkat negatif A pangkat 2A menuju tak hingga. Perhatikan bahwa kalau misalnya A pangkat 2, berarti kan kita mengalihkan negatif tak hingga gitu ya. Sorry, saya bikin coret-coretnya dulu deh. Kalau misalnya kita berbicara tentang A pangkat 2, berarti kan kita mengalihkan negatif tak hingga dengan negatif tak hingga gitu loh. Coret-coretnya doang sih. Yang menyebabkan hasil ini jadi positif kan. Tapi karena ada tanda negatif di depan, berarti kan jadi negatif tak hingga, balik lagi. Jadi min E pangkat min tak hingganya ini gini. Yang ini. Oke. Jadi kan ini maksudnya samanya ini dengan negatif 1/E pangkat tak hingga gitu kan. Tapi kita lebih baik jangan ditulis di ini ya, di solusi ya. Ini anggapannya aja lah. Coret-coretnya lah ini. Oke. Maksud saya, ini sebenarnya adalah penulisannya sebagai berikut. Min 1/2 dikali, tadi E pangkat min 1 adalah 1/E, dikurang, kan gitu ya, 1/, oke. Anggapannya ini adalah 1/E pangkat tak hingga, atau 1 tak hingga. 1 tak hingga itu adalah nilai, 0, oke, dikurang 0. Jawaban akhirnya adalah negatif 1/2E. Oke, itu ya jawaban yang nomor 3 tadi. Oke. Nah, ini jawaban yang nomor 3. Kita kembali ke slide. Nah, satu lagi, untuk integral tak wajar itu apabila baik batas bawah maupun batas atas sama-sama di interval min tak hingga dan interval tak hingga. Kalau hal seperti itu terjadi, maka kita bisa pisahkan intervalnya menjadi 2. Yang pertama adalah interval dari min tak hingga sampai dengan 0, dan yang kedua lah interval dari 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian kedua integral tersebut kita jumlahkan, dan hasilnya masih ekivalen dengan integral yang diberikan oleh batasan min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi cara pengerjaannya itu kita pisahkan dia jadi 2. Oke, kita pisahkan dia jadi 2. Nah, ada kalanya kalau misalnya kamu ketemu dengan fungsi genap, ya, kalau kamu fungsinya fungsi genap, fx-nya ini fungsi genap, maka nanti batas kiri dengan batas kanan, bukan batas kiri batas kanan sih, maksud saya kalau diberikan suatu garis simetri, let's say kayak ini, di 0, di X sama dengan 0, kan garis simetrinya nanti disama dengan 0 ya. Jadi kayak gini nanti dia kan, inilah kurvanya. Simetrinya di sini. Oke. Kalau fungsinya fungsi genap seperti demikian, hasil pengintegralannya kan bakalan sama kan? Kiri kanan tuh sama kan? Ini dengan ini kan nanti dia sama hasilnya. Oke. Jadi yang terjadi tuh bisa nanti kita tinggal kali 2 kali, tapi satu intervalnya aja kita tentuin aja di interval 0 sampai dengan tak hingga misalnya, tinggal dikali 2. Dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai untuk integral yang diberikan oleh batas min tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi kita lihat aja dulu soalnya ya, misalnya yang ini. Soal nomor 4. 1/1 plus X pangkat 2 pada batas minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Tadi kita udah hitung yang batas ini ya, 0 sampai dan tak hingga tadi kita udah dapat ya. Yang 1/1 plus X pangkat 2 kan. Berapa tadi? Arkus tangen tak hingga jadinya kan. Pi/2 tadi toh. Oke. Tapi secara lengkap kita kerjain aja dulu, kita ke ke catatannya. So ini dia. Kita mau menyelesaikan integral nomor 4 tadi ya. Min tak hingga sampai dengan tak hingga pada 1/1 plus X pangkat 2 dx. Yang kalau dipisahkan dia menjadi min tak hingga sampai dengan 0, 1/1 plus X pangkat 2 dx. Tambah 0 sampai dengan tak hingga pada batas 1/1 plus X pangkat 2 dx. Oke, perhatikan bahwa ini 1/1 plus X pangkat 2 ini adalah suatu fungsi yang genap. Fungsi yang genap. Fungsi genap itu kalau misalnya dia simetri terhadap suatu ini garis tengah ya, ada suatu sumbu di tengah dan dia simetri, kita katakan fungsi ini fungsi genap.
Oke. Nah, kalau gitu, atau ada cara lainnya fungsi genap, kalau nggak salah dia jadi gini kan, fx sama dengan f min x. Bisa juga ngeceknya dari sini, fx sama dengan f min x. Oke. Nah, sebenarnya bisa langsung dua kali yang tadi V per 2 kan, tadi kita udah tahu hasil yang ini kan tadi sama dengan Pi per 2 kan, yang tadi kita cek di apa yang pertama, ya nggak, tadi Pi per 2, sebenarnya bisa, tapi ya mungkin biar nggak tersesat kalian, kita kerjain aja lah dulu untuk yang bagian ininya ya, kita kerjain aja dulu bagian yang sebelah kirinya. Oke, so kita kerjain yang ini. Kamu punya integral min tak hingga 0, 1 per 1 plus x kuadrat dx. Oke, untuk yang ini berarti boleh langsung pakai konsep limit, bisa, karena udah hafal juga dari tadi. Jadi kita pakai limit a menuju min tak hingga a sampai dengan 0, 1 per 1 plus x pangkat 2 dx. Oke, lalu apa nih? Ini kita kerjain limit a menuju min tak hingga, kan gitu kan. Untuk yang satu ini apa? Arcus tangen ya. Arcus tangen x pada batasan a sampai dengan 0. Good. Oke. Kalau gitu arcus tangen 0. Tangen berapa yang hasilnya jadi 0? 0 ya? Tulis aja gini ya, biar lebih formal penulisannya. Ini adalah jadi 0. Oke, arcus tangen berapa yang jadi 0 ya? Berarti x-nya harus di 0 gitu kan. Terus udah gitu kalau yang satu ini menuju tak hingga, menuju min tak hingga gitu kan. Menuju min tak hingga berarti dikurang. Oke. Arcus tangen A. Arcus tangen A. Yang diberikan nilainya menjadi 0 kurang Pi per 2 ya. Iya kan? Minus Pi per 2. Oke? Minus Pi per 2. Nah, berdasarkan yang tadi kita punya definisi di atas ini, oke, kita tadi dikatakan bahwa ini kan integral min tak hingga 1 per 1 plus x pangkat 2 dx, itu toh. Ini adalah integral min tak hingga untuk ini tadi negatif tak hingga ya. Arcus tangen untuk A negatif tak hingga. Kita tahu bahwa tangen kan fungsi odd, fungsi ganjil. Jadi kalau misalnya kamu punya tangen negatif X, ini kan hasilnya adalah min tangen X ya. Min tangen X. Oke. Berarti gini. Ini adalah hasil akhirnya. Kita ke sini dulu ya. 0. Oke. Dikurang negatif arcus tangen negatif tak hingga adalah negatif arcus tangen tak hingga. Sementara arcus tangen tak hingga adalah Pi per 2. Berarti ini negatifnya tuh muncul 2 kali kan. 0 dikurang negatif Pi per 2. Iya, saya tadi salah nulis. Maka hasil akhirnya adalah Pi per 2. Karena kan ini, dia tangen itu kan fungsi ganjil ya. Si ganjil. Gitu? Nah, berarti, nih, jadi seru nih. Ini sampai dengan 0, 1 per 1 x pangkat 2. Terus udah gitu yang ini, tambah 0 tak hingga. Ada 1 per 1 plus x pangkat 2 dx. So, kita punya, ya jadi gini, Pi per 2 ditambah si Pi per 2. Sama dengan ini ya hasilnya ya. Oke. Itu dia untuk si integral tak wajar pada batas yang tak wajar
Nanti habis ini kita mau lihat integral tak wajar pada saat integrannya, yang merupakan fungsi asimptotik. Oke, demikian kira-kira untuk pembahasan 8.3. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan kepada saya. Semoga penjelasan ini boleh bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.